Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, kemarin kita kan ngobrol tentang bagaimana persaingan begitu ketat ya, di lembaga pendidikan itu, sehingga persaingan antara negeri dan swasta itu sudah luar biasa sekarang, sehingga begitu UKT tidak bisa naik, sekarang perguruan tinggi negeri diperbolehkan mengambil sebanyak-banyaknya mahasiswa. Kemudian dengan jejaring yang luar biasa, mulai dari prestasi jalur ini, bahkan ada jalur mandiri yang orang tua berani bayar mahal. Di jalur mandiri itu saya dengar memang mahal sekali, dan mereka mau. Nah itu, oleh karena itu apa dampak yang luar biasa dari persaingan di lembaga pendidikan tinggi ini, Pak? Dampaknya kan luar biasa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang perlu kita renungkan dalam-dalam, Mas Habib, fenomena akhir-akhir ini, persaingan mencari mahasiswa yang begitu ketat kayak begini. Siapa yang tidak tahu bahwa PTN menerima mahasiswa yang sebanyak-banyaknya, dan itu juga berakibat PTS selalu kekurangan calon mahasiswa. Ya, betul. Ini nanti akan mati bareng, Mas Habib, kalau tidak hati-hati. Ya. Kenapa mati bareng? Karena tatkala perguruan tinggi negeri yang menerima mahasiswa tanpa kendali yang sebanyak-banyaknya, kan ada satu hukum yang diyakini bersama. Semakin mementingkan kuantitas, maka akan merugikan kualitas. Kan itu kan? Dan dengan merugikan kualitas, maka lalu seperti pembicaraan kita yang lalu, kalau lalu tidak bisa mempertahankan kualitas ini, kan oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah kebohongan, kan itu kan. Katanya lulus sarjana manajemen kok tidak paham manajemen, kan itu kan, tidak tampil. Katanya sarjana teknik ya kan, kok lalu tidak bisa apa-apa. Katanya lulusan dokter dokteran, itu yang paling kelihatan, dokter yang tidak bisa melayani pasien dalam pengertian yang sedalam-dalamnya, orang kan juga tidak mau lagi ke dokter itu. Otomatis lalu dokternya kan tidak laku. Kalau sudah dengar bahwa lulusan kedokteran itu dianggap tidak berkualitas, lalu tidak laku, otomatis orang kan juga tidak mau lagi menyekolahkan ke kampus itu. Apalagi bayar mahal. Nah, apalagi bayar mahal. Dan ketika orang sudah kenal bahwa kampus itu kualitasnya rendah, karena terlalu mengejar kuantitas tadi, maka orang lalu kan kampus ini kan kehilangan kepercayaan. Kalau kampus ini kehilangan kepercayaan, pada saatnya nanti kan juga tidak laku, Mas Habib. Sementara yang namanya perguruan tinggi swasta, karena tidak berhasil menerima mahasiswa yang cukup yang bisa membiayai kehidupan kampusnya, lalu kan juga berhenti, mati. Bangkrut juga. Perguruan tinggi negeri karena itu tadi hukum kualitas itu kuantitas menurunkan kualitas, lalu menjadi kepercayaan tidak ada lagi. Yang PTS itu karena jumlah muridnya sedikit juga tidak bisa hidup. Akhirnya kan mati semua. Akhirnya kan jadi bunuh diri bersama-sama. Bunuh diri bersama-sama antara PTN mati karena suatu saat tidak dipercaya masyarakat karena tidak bisa mempertahankan kualitas. Sementara PTS tidak bisa memenuhi kuantitas, ya kan? Maka akan mati. Maka dikatakan nanti akan terjadi bunuh diri bersama-sama perguruan tinggi baik negeri maupun itu swasta. Ini yang harus dijaga. Kecuali kalau perguruan tinggi itu juga dengan menambah jumlah mahasiswa yang banyak itu juga bisa melayani secara bagus. Bagaimana dosennya tidak saja dicukupi, sehingga masih bisa bertahan, kan begitu kan? Sehingga kuantitas tidak mengorbankan kualitas. Begitu juga perguruan tinggi swasta masih akan tetap hidup. Asalkan dia bisa bersaing dengan cara apa? Dengan cara memperkokoh dirinya sendiri. Ada kebangkitan kualitas di PTS. Jumlah menerima sedikit, tapi yang sedikit itu nanti dibisakan melebihi kuantitas dan kualitas daripada PTN. Sehingga nanti akan terjadi kesan kesempatan ini bahwa PTS itu lebih unggul daripada PTN. Kesan itu penting, Pak. Kesan itu menjadi. Saya barusan ketemu orang tua yang memasukkan ke UMM. Saya bilang, kok bisa fanatik ke sini, Pak? Dia bilang gini,
kakaknya berhasil, sekarang kerja di perusahaan asing. Loh kok iso bahasa Inggris Pak? Iya, anu dipare. Ya itu, makanya kan benar yang saya katakan, harus ada kelebihan. Iya. Lembaga pendidikan itu harus kelebihan. Ya kelebihan itulah yang saya sebut menjadi bukan lulusan bohong-bohongan. Kalau sekarang dikatakan bukan lulusan abal-abal kan itu kan. Jadi abal-abal itu sebetulnya Mas Habib kan ada sekarang istilah sarjana abal-abal, dokter abal-abal, bahkan guru besar abal-abal. Itu sebetulnya ancaman yang luar biasa Mas Habib. Kalau ya, itu menempel ya, menjadi identitas sebuah kampus, bahwa kampus ini abal-abal, gara-gara memberikan apa namanya ijazah doktor honoris causa yang abal-abal, profesor yang abal-abal, itu sebetulnya ancaman yang luar biasa kepada lembaga yang bersangkutan itu akan asing. Apalagi sekarang persaingan asing. Makanya itu Mas Habib, jadi rektor itu berat, apa namanya, kalau memikirkan itu tidak akan bisa tidur nyenyak itu. Sebab akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ini, gitu kan. Bisa memenuhi permintaan masyarakat atau tidak. Kalau itu tidak, maka sebentar saja itu akan hilang Mas Habib. Dan dalam berbagai macam sejarah kehidupan, tidak saja zaman modern ini, gitu kan. Kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut itu menjadi berantakan, porak-poranda. Kenapa? Karena kebohongan, Mas Habib. Makanya itu di zaman modern seperti ini yang tidak boleh itu adalah mengabaikan kualitas. Itu mengabaikan kualitas. Kalau kualitasnya unggul, maka ya tetap akan dicari orang itu. Seperti warung yang enak. Iya. Kalau mau masuk gang pun. Iya. Kalau menjadi dihargai orang, mendapatkan nilai tinggi. Oh sekarang ini kan sama-sama ayam Mas Habib ya. Kita kan pelihara ayam. Ada ayam yang harganya 50.000, 100.000. Tapi kan juga ada ayam yang harganya sampai jutaan Mas Habib. Sampai 10 juta, sampai 50 juta karena beda kualitas. Coba. Jadi ayam yang berkualitas itu harganya mahal. Karena itu lulusan perguruan tinggi yang kualitas itu akan dicari orang. Sama dengan ayam yang berkualitas itu. Sekarang ada departemen tertentu, departemen di negeri di RI ini mengharuskan TOEFL-nya sekian. Itu kan. Karena itu kalau suatu saat calon pegawai dengan TOEFL sekian. Kampusnya Mas Habib, katakan misalnya yang boleh, yang bisa diterima langsung, tidak tes, masuk PAI. Dengan catatan hafal Al-Quran misalnya 5 juz tanpa tes, bisa masuk UMN tanpa tes asalkan punya TOEFL 500. Lalu itu diisukan seperti itu ramai ya. Menjadi ramai sekali. Karena sekarang masuk pegawai negeri ASN makanya itu Mas Habib, kuliah-kuliah Sabtu Minggu itu harus segera dibubarkan Mas Habib. Lah itu kan orang kan masuk ke sana, kuliahnya bisa Sabtu Minggu kan begitu kan? Itu kan tidak serius sebetulnya. Uang kuliah kok lalu saya Sabtu Minggu. Ya kan itu program doktor. Jauh zaman dulu Mas Habib kan pernah pengalaman. Untuk menjadi master aja Mas Habib dulu. Kan harus ke Amerika. Harus membawa istri, membawa anak, ya kan? Hanya master. Lah kok sekarang itu tidak perlu ke Amerika, cukup di Indonesia, cukup di Malang dengan kuliah Sabtu Minggu. Itu kan tidak masuk akal sebetulnya Mas Habib. Dan dilakukan beberapa perguruan tinggi swasta. Iya Mas Habib, ketika ke Amerika kan di Amerika juga tidak Sabtu Minggu kuliahnya. Jam 8 sampai malam. Jam 8 malam, harus jauh malam. Bahkan di Amerika itu Prof, itu orang nggak pulang sampai jam 10 malam itu. Perpustakaan tutupnya jam 12 karena malam, itu 24 jam. Ini ada gerakan untuk menurunkan mutu sebetulnya. Karena itu kuliah-kuliah yang hanya Sabtu Minggu, yang lalu bahkan 1 minggu pun juga direpel yang minggunya saja, kuliah malam.
simbol-simbol yang menunjukkan tidak adanya kualitas ini hendaknya dihentikan, Mas Habib. Sekarang harus gerakan untuk meningkatkan mutu kualitas. Indonesia itu akan menjadi maju kalau para lulusan-lulusan SMP memang betul-betul standar SMP, lulusan SMA standar SMA, lulusan S1 menjadi standar S1. Begitu juga S2 dan S3. Kalau itu bagus, enggak usah kirim luar negeri. Enggak usah, orang luar negeri berdatang ke dalam bisa ke Indonesia ini. Tetapi kalau Indonesia kayak begini, siapa yang mau datang? Ya kan? Orang mengatakan Indonesia itu makmur, ya kan? Subur. Banyak berbagai macam potensi yang perlu dikembangkan itu kan. Tapi kalau dikelola tidak mutu, Mas Habib. Lah siapa yang mau datang sini? Orang modern itu tidak perlu dengan yang tidak mutu, Mas Habib. Nah itu. Sekarang orang modern itu yang dicari adalah kualitasnya. Di pembinaan perguruan tinggi itu saya dengar itu harus internasional. Sekarang ini kan orang bilang ini kelas internasional, tapi orang kan juga tahu, Mas Habib. Mutunya kayak apa? Jangan-jangan ini hanya bohongan saja. Untuk sementara waktu orang masih percaya, tapi lama-lama mestinya bertanya apa betul ini internasional. Karena itu keterampilan membuat kebohongan-kebohongan itu hendaknya dihilangkan. Segera dihilangkan dalam persaingan global yang kayak begini ketat itu. Saya kira itu, Mas Habib. Matur nuwun sangat, Prof. Imam. Ya mudah-mudahan lah teman-teman yang menonton channel ini bisa paham sekarang. Jadi peningkatan mutu itu sangat penting, sangat luar biasa itu. Jadi nanti akan dipilih oleh calon-calon mahasiswa baru, orang tua calon-calon mahasiswa baru. Oh ini yang bermutu. Itu buktinya ada itu. Jadi fanatik pada suatu perguruan tinggi. Gara-gara kakaknya langsung diterima, orang kan melihat itu, bukan lantas penganggur gitu kan, kasihan itu. Jadi saya kira itu, Prof. Imam. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.